belum? Dispen. Dispen. Apa ini? Kegiatan apa nak? Dalam rangka kegiatan apa ini? Bikin proposal untuk mau maulid lagi. Oke. Nurrohim Baim. Baim ya? Ria Syahla Anaswa. Rama Deswita Jaya. Randy Marta Dinata. Alfa. Rusyadi. Dispen. Kegiatan apa ini Rusyadi nak? PMR ada lomba? Oh, juara. Salsa Bella Rahmawati. Sinta Salsabila. Wahyu Eko Saputra. Wilda Saniatus Sofar. Jahra Nurzana. Seli Nur Aini. Oke, berarti yang tidak masuk ada 4 orang. Yang 3 dispen, yang 1 alfa. Oke, jadi ibu di sini akan memberitahu ibu kenapa sih tujuan ibu ada di sini. Di sini ibu akan melakukan atau melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Materinya tentang manajemen waktu. Tujuannya untuk apa sih ibu diadakan layanan bimbingan klasikal dengan tema manajemen waktu ini? Agar kalian peserta didik dapat mendesain waktu kalian dengan secara terstruktur. Tahu nggak terstruktur itu seperti apa? Iya, tersusun. Ada udah pernah belum buat waktu kalian menjadi tersusun dari bangun tidur sampai mau tidur? Ada nggak? Oke, ada. Jadi setelah ibu memberitahu nih tentang tema manajemen waktu kita, kalian siap tidak mengikuti materi ini? Siap tidak? Sekali lagi, siap tidak? Oke, karena ibu merasa kalian siap, maka kita ice breaking dulu. Oke. Dengar ya ice breaking ibu ya. Nanti kalian boleh berdiri. Jadi gini ice breakingnya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Bisa nggak? Bisa nggak? Masih coba nggak? Oke, stand up, berdiri.
kalian dengan baik dan terstruktur? Ada yang sudah paham belum sih? Ada yang sudah paham belum ya? Dari bangun tidur ngapain ya? Terus jam segini aku ngapain ya? Ada yang bisa jelasin dari itu kegiatan kalian? Ada? Ada. Boleh. Adel silakan. Adela. Ya, Adela boleh Del. Dari pertama bangun tidur itu sekitar jam 4.30. Nah, siap-siap untuk melakukan sholat subuh. Nah, sehabis sholat subuh itu 30 menit lah, sekitar 30 menit itu untuk membaca buku-buku yang akan hari itu dipelajari. Nah, setelah itu kita pukul 5:30 mandi, habis mandi siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Nah, habis dari sekolah itu kan belajar sampai pukul 14.45. Kadang kalau habis pulang sekolah itu kan ada ekstrakurikuler. Nah, mengikuti ekstrakurikuler dulu jam 5, habis jam 5 itu pulang. Setelah pulang beres-beres rumah. Habis beres-beres rumah mandi, habis mandi nunggu sampai maghrib, salat maghrib, habis itu nonton TV dulu, menunggu isya. Kalau sholat isya lanjut untuk belajar sekitar 1 jam setengah lah. Habis itu lanjut untuk istirahat buat besoknya. Oke, itu setiap hari dilakukan nggak? Ya. Oke, ayo bikin puzzle. Jadi benar anak-anak yang dilakukan Dela itu. Jadi kita itu setiap melakukan aktivitas kita tuh harus punya manajemen waktu. Contohnya seperti apa? Contohnya ya seperti Dela tadi menjelaskan bahwasannya kalau dia bangun tidur itu setelah bangun tidur misalnya tadi jam berapa dan 4:30 dia bangun tidur. Nanti dia nunggu azan, nanti sholat subuh. Setelah sholat subuh nanti dia 5:30 dia mandi, dia siap-siap berangkat sekolah. Itu sudah termasuk dia bisa mendesain atau memanajemen waktu yang dia punya atau waktu yang dia miliki. Nah, di sini anak-anakku, kalian sudah bisa belum seperti itu? Apa kalian yang penting, Bu, yang penting saya berangkat sekolah aja? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Apakah Baim? Coba Baim ceritain dulu. Manajemen waktu Baim seperti apa? Biar kawan-kawan juga bisa tahu nih. Apa? Kalau malam tuh tidur paling malam jam 10. Oke. Tidur tuh besoknya bangun jam 7. Kemudian Baim? 7 itu mandi, siap-siap, makan jadwal. Sekolah itu biasanya telat tuh jam 15. Ke sekolah itu belajar sampai jam 4:45. Pulang itu Hampir kemana itu Baim? ke warung. Ke warung, beli jajanan dulu. Oke. Jadi Baim ini kan bangunnya jam 7 pagi tuh. Kalau terlambat ke sekolah, suka kena sanksi nggak sih? Biasanya kena sanksinya apa? Kalau masih 1 kali 2 kali itu disuruh pusat sama kaki. Kalau udah 3 kali dapat cuma setengah. Oke, jadi Baim harus bisa manajemen waktu Baim. Maka dari itu, Ibu memberikan layanan di Bina Klasikal ini dengan tema manajemen waktu. Ibu mohon untuk kalian bisa melihat dan mendengarkan apa materi yang Ibu jelaskan ya. Ini ada pendahuluan tentang manajemen waktu. Ada yang di sini yang membacain, Nak? Ada yang membacain, boleh? Oke, silakan, Nak. Manajemen
bulan. Individu perlu memiliki kemampuan manajemen waktu yang efektif agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan waktu tidak terbuang sia-sia. Oke. Selanjutnya, ada yang mau membacakan? Silakan, Nak. Manajemen waktu merupakan cara untuk menyeimbangkan waktu Anda untuk kegiatan belajar atau bekerja, bersenang-senang atau bersantai, dan beristirahat secara efektif. Dengan Anda menata waktu secara baik, Anda akan menemukan keseimbangan antara kapan harus belajar, bekerja, bersantai, serta beristirahat yang akhirnya akan membuat hidup Anda sedikit lebih mudah dan bahagia. Poin utama. Ayo, yang laki-laki. Boleh, Nak? Silakan. Manajemen waktu memungkinkan kamu memaksimalkan kecerdasan untuk mencapai tujuan dengan sedikit usaha dan waktu lebih cepat. Meningkatkan keterampilan manajemen waktu juga memungkinkan kamu fokus pada waktu tertentu sehingga tercipta keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi yang lebih baik. Lagi, ada pentingnya manajemen waktu. Baim. Boleh, Baim. Penting manajemen waktu satu, membantu kita menjaga dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal waktu yang menjadi patokannya. Dua, membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tertentu tepat waktu. Yang ketiga itu membuat seseorang lebih bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat, membuat seseorang bisa mencapai target yang telah diterapkan. Yang kelima, terhindar dari stres dan kecemasan. Oke. Kemudian ada nih prinsip manajemen waktu. Ada yang ingin membacakan? Nih, baris ini nih, boleh nih. Siapa yang membaca, Nak? Boleh, Nak, baca. Tujuan adalah kunci utama mendapatkan hasil aktif dengan ikhlas. Mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan tujuan justru adalah pemutaran waktu mulai segalanya dari akhir. Maksudnya, Pikirkan apa yang hasil akhir yang akan Anda raih dan alami. Banyak orang memanfaatkan waktunya dengan baik setelah melihat hasil akhir. be flexible, please be with me. Oke, bisa bareng-bareng. Be flexible, please be with me. Jadilah fleksibel, bersikaplah fleksibel, dan buat diri kalian dihormati dengan memberikan waktu untuk menghormati orang lain. Ya, ingat itu ya, anak ya. Jangan mau dihormati, tetapi kita juga harus mau menghormati. Kemudian ada selamatkan waktu dengan prioritas. Apabila Anda atau kalian ini memiliki to-do list 10 kegiatan yang ingin dilaksanakan, jangan memaksakan semua sehingga kalian itu nanti membuat kalian itu pusing. Bu, maksudnya to-do list 10 itu seperti apa? Misalnya to-do list 10 ini maksudnya gini nih. To-do list itu kegiatan yang akan kalian lakukan. Kalian buatnya 10 kegiatan. Contohnya apa? Bangun tidur jam sekian. Setelah itu saya mau ngepel rumah jam sekian. Habis itu saya mencuci piring jam sekian. Menyapu rumah, mengerjakan PR, kemudian segala hal lainnya. Tapi yang ngepegang kalian cuma menyapu, mencuci, sama mengerjakan PR. Berarti itulah prioritas
kegiatan pasti dari 10 kegiatan itu yang paling penting. Dan itu yang akan kalian lakukan. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi nih prinsip-prinsip manajemen waktu. Using the handling. Fokus dalam satu waktu. Ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan. Tahu nggak di sini gangguan apa yang dimaksud? Handphone. Betul. Kenapa Bu kok bisa handphone? Iya dong. Karena apa? Jika kalian lagi mengerjakan PR, tiba-tiba HP kalian berbunyi, itu akan mengganggu konsentrasi kalian ketika mengerjakan PR. Jadi kalau mengerjakan PR lebih baik handphonenya silent. Tahu silent? Yang kedua itu ada maintain balance, seimbang semuanya. Ini adalah salah satu prinsip terpenting. Kenapa? Seperti yang sebutkan di atas tadi, bahwa semua yang berjalan tidak seimbang tidak baik. Contohnya tadi kayak mana? Yang to-do list. Kita mau melakukan semuanya, tapi yang penting untuk kita itu cuma 3. Contohnya seperti tadi kan, yang bisa kalian kerjakan itu seperti apa tadi? Misalnya menyapu rumah, mencuci sama mengerjakan PR. Jadi harus seimbang. Kalian itu bisa manajemen waktu kalian itu dengan baik dan terstruktur. Kemudian ada do it now, don't procrastinate your activity atau aspek tindakan. Ini yang paling penting nih, Nak. Inilah prinsip terakhir yang juga paling penting. Aspek action dari segala planning yang akan mewujudkan cita-cita kalian. Lakukan semua yang telah kalian rencanakan. Selesaikan tugas yang kalian tulis secara to-do list. Manfaatkan waktu luang kalian dan hindari menunda pekerjaan sebelum pekerjaan Anda menumpuk dan membuat Anda bingung sendiri. Nah, ada nggak di sini yang pernah menunda pekerjaan terus kalian bingung? Ada. Siapa? Tangannya dong. Kenapa, Nak? Kamu dulu. Kenapa, Nak? Misalkan ada waktu luang, nah waktu luang itu misalnya kan ada PR yang ingin dikerjakan, tapi mau lihat TikTok. Nah jadi kan itu waktunya kan mau pakai dengan TikTok, jadi itu PR-nya itu ketunda, jadi bingung mau kerjain dari mana. Oke. Kalau ada yang lihat? Sebenarnya yang awal mirip dengan Eri. Ya. Kemudian kadang itu malah kita berdua dari sekolah, karena kadang kan sudah pulangnya sore, terus ditambah itu juga, jadi nyampe rumah tuh udah benar-benar mau istirahat semua. Jadi tugas-tugas itu numpuk semua nggak dikerjakan. Oke. Nah, kalau kamu ada nggak sampai pernah nunda kerja tugas PR kamu gitu, pernah nggak? Pernah. Terus kayak mana? Bingung nggak kamu? Karena apa? Karena bingungnya itu kenapa? Ada apa? Di sela-sela bingung kamu itu kenapa? Karena banyaknya tugas sampai bingung mau kerjain dari yang mana gitu. Bisa bertahan. Oh, belum
yang telah Ibu berikan tentang pemahaman materi manajemen waktu ini, yang dapat disimpulkan dari materi manajemen waktu yang telah kita baca bersama, kita lihat bersama, apa yang dapat disimpulkan. Silakan mungkin. Oke, benar, give me applause. Jadi benar nak, yang Mukti katakan itu bahwasanya manajemen waktu itu kita dapat menggunakannya untuk menjadi waktu kita menjadi efektif, tersusun, terstruktur, tertib. Terus kita juga akan menjadi peserta didik, siswa-siswi yang disiplin. Kemudian di sini Ibu akan membagikan LKPD dan memutar video. Ibu akan bagi LKPD ya untuk kalian.
diri bisa dimulai dari bagaimana cara kita mengatur waktu yang baik. Kali ini topik akan membagikan cara bagaimana kita memanajemen waktu supaya bisa membantu kita dalam pengembangan diri. Tips yang pertama, buatlah jadwal yang teratur. Buatlah jadwal harian, mingguan, bulanan supaya dalam satu bulan kita sudah tahu hal apa saja yang akan kita lakukan. Tetapkan waktu yang khusus untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dan juga alokasikan satu waktu untuk kita bisa beristirahat dan juga relaksasi. Tips yang kedua, prioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Dengan mengidentifikasi tugas-tugas mana yang harus diprioritaskan, maka kita akan lebih tahu mana dulu yang menjadi prioritas dan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Fokuslah pada tugas-tugas yang penting terlebih dahulu dan segera menyelesaikan, dan jangan melakukan hal-hal yang kurang penting supaya tidak mengganggu tugas yang sudah menjadi prioritas. Tips yang ketiga, gunakan teknik manajemen waktu. Terdapat beberapa teknik manajemen waktu yang bisa digunakan, seperti metode Pomodoro, yaitu memecah waktu menjadi sesi fokus dan istirahat. Metode Eisenhower, memisahkan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya, atau metode time blocking, yaitu mengalokasikan blok waktu untuk tugas tertentu. Tips yang keempat, evaluasi dan tinjau kembali. Secara berkala, identifikasi cara Anda mengatur waktu dan juga hal apa saja yang perlu diperbaiki supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain. Tinjau kembali waktu Anda, kemudian refleksikan apakah ada tujuan yang sudah tercapai dari manajemen waktu yang sudah diatur sebelumnya. Kemudian cari apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kita dalam manajemen waktu. Tips yang kelima, tetap seimbang. Yang paling penting, jangan lupakan keseimbangan antara pekerjaan, hal pribadi, dan juga waktu kita untuk istirahat. Berikan waktu yang cukup untuk beristirahat, melakukan hobi, dan juga melakukan olahraga, dan juga tetap melakukan hubungan sosial yang positif. Tips yang keenam, tingkatkan efisiensi. Cari cara yang efisien dalam melakukan tugas-tugas Anda. Gunakan alat dan teknologi secara tepat, mengatur lingkungan yang kondusif, dan juga mencari cara bagaimana kita bisa menghemat pekerjaan dan menghemat waktu supaya tugas bisa terselesaikan dengan baik. Dengan menerapkan tips ini, maka Anda dapat mengelola waktu dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, dan juga dapat mengembangkan diri kita secara baik ke depannya. Jadi itu beberapa tips yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!
1. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5. Oke, yang menyebutkan nomor 1 silakan berkumpul di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 di belakang dan nomor 6 di sini. Oke, silakan. Ayo cepat. Hitungan kelima setelah ada sama kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4. Adel atau Dela bisa bantu ibu? Atau Mbak Ir? Boleh juga dibantu ya. Tadi yang Berapa? mana tadi piringnya? Ini piringnya mana? Di mana Baim? Di mana nak? Di sini Baim. Duduk Baim. Oke, sit down please. Itu apa itu? Dapat bola. Dapat bola. Dapat bola. Oke, instruksi dari ibu, berasnya jangan sampai terbuang ya nak ya.
menggapai cita-cita itu adalah prioritas kalian. Kemudian untuk ekstrakurikuler, hobi, terus main game itu adalah beras. Karena itu hanya sebagai elemen-elemen yang menyempurnakan kehidupan kalian. Jadi, kalau kalian mau memasuki toples waktu, kalian harus memasuki prioritas terlebih dahulu. Barulah
Nah, kemudian ibu juga ingin melihat kalian untuk merencanakan kegiatan kalian, aktivitas kalian dalam seminggu ke depan. Contohnya seperti to-do list tadi ya. Kalian tuh pertama bangun tidur ngapain sampai mau tidur lagi. Jadi tidak lanjut dari itu. Jika kalian belum paham tentang materi ini atau membuat kalian, "Bu, saya belum paham banget, Bu," kalian bisa ya hubungi ibu. Nanti ibu akan memberikan layanan lagi kepada kalian. Oke? Sampai di sini kalian paham? Semoga ilmu yang ibu berikan bisa kalian gunakan untuk kepentingan kalian, kehidupan kalian, agar kalian menjadi peserta didik siswa yang lebih baik lagi. Terus bangun juga nggak terlambat kayaknya. Semoga bangunnya bisa lebih subuh dan kalau bayi beragama Islam bisa sholat ya nak ya. Oke, karena waktunya sudah selesai jam ibu pada kegiatan kita. Kemudian juga ini adalah waktunya untuk kita sholat dulu. Sebaiknya ibu akan mengakhiri kegiatan kita pada